Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Ayahanda dan ibunda serta saudara dan saudariku jamaah Masjid Baitur Rahman yang saya cintai dan saya muliakan, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah. Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, Islam dan nikmat hidayah, dan juga nikmat sehat, waktu luang dan umur yang panjang, sehingga kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke masjid yang kita cintai ini. Dan Allah mempertemukan kita dengan tahun 1446 Hijriah. Maka pada hari ini sepertinya tanggal 1 Muharram 1446 Hijriah. Betul ayahanda? Betul? Tahu dari mana ayahanda? Tahunya dari tabur. Sudah dibuka. Jazakallah khair. Iya. Semoga Allah menjadikan tahun yang telah berlalu kebaikan bagi kita dan juga tahun yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Baik ayahanda, ibunda serta saudara dan saudariku rahimakumullah, saya akan melanjutkan pelajaran kita, yakni sebagaimana yang diamanahkan pengurus masjid kepada kita, yakni seputar akidah tauhid. Saya akan melanjutkan pembahasan tentang syarat-syarat diterimanya ucapan la ilaha illallah, bahwa telah kita ketahui di seluruh ibadah amaliyah di dalam syariat agama kita, dia memiliki syarat-syarat agar diterima ibadah dan amal itu. Kita tahu di dalam solat ada syarat-syarat sahnya diterimanya solat itu, yang kalau syarat-syarat itu tidak ada, maka solat kita tidak diterima. Dan ijma' ulama mengatakan beberapa di antaranya seperti suci badan, pakaian dan tempat, dan juga menutup aurat, dan juga masuk waktu, dan juga menghadap kiblat. Kita mengetahui juga di dalam puasa ada syarat-syarat diterima puasa itu. Begitu pula di dalam ibadah zakat, begitu pula di dalam ibadah haji. Semuanya memiliki
syaratnya dan juga memiliki pembatalnya. Oleh karenanya rukun yang pertama dari rukun Islam, yakni syahadatain, itu dia juga memiliki syarat-syarat dan juga dia memiliki pembatal-pembatalnya. Oleh karenanya pada pertemuan bulan yang lalu saya telah menyebutkan tiga syarat awal dari diterimanya ucapan la ilaha illallah kita itu. Yang pertama al-ilmu. Yang kedua al-yaqin. Dan yang ketiga al-ikhlas. Maka pada kesempatan ini saya akan melanjutkannya, yakni 7 syarat ucapan la ilaha illallah itu agar diterima. Syarat ucapan la ilaha illallah yang keempat, yakni as-sidqu. As-sidqu yakni jujur. Maksudnya adalah seseorang yang mengucapkan ucapan la ilaha illallah, dia harus disertai dengan pembenaran dari lubuk hatinya itu. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah tapi hatinya berdusta, maka dia adalah munafik, maka dia adalah pendusta. Aina dalil? Mana dalilnya? Di antaranya firman Allah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan di antara manusia, kata Allah, ada orang yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ya, mereka, kata Allah, menipu Allah dan kita orang-orang yang beriman. Padahal mereka itu menipu diri mereka sendiri. Ini ayat ini hafal ayat-ayat. Ini dalil, ayat ini jadi dalil bahwa ucapan la ilaha illallah itu harus as-sidqu. Kita jujur dari hati kita itu. Karena ayat ini diawali, yakni surah Al-Baqarah ini ada 4 ayat sebelum ayat ini, ya, yang menjelaskan tentang sifat orang beriman itu. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fi dan seterusnya. Lalu yakni ayat kedua, ketiga dan keempat dan kelima. Lalu Allah melanjutkan dengan 2 ayat tentang sifat orang kafir. Lalu selanjutnya Allah Subhanahu wa taala, ya tadi ayat 6 dan 7 ya. Kemudian selanjutnya lebih dari 10 ayat, yakni dari ayat 8 sampai ayat 20 surah Al-Baqarah awal itu Allah membahas tentang orang-orang munafik dan keadaan mereka itu, yang secara zahir itu keadaannya sama seperti kita ini.
Ya, keadaannya sama, pakaiannya sama. Kenapa? Karena mereka itu bukan orang kafir yang memperlihatkan kekufurannya, sehingga kita harus waspada, bisa waspada. Atau mereka juga bukan mukmin sejati, sehingga kita bisa kenal sama dia. Tapi mereka berada di kondisi yang tidak jelas, samar. Kalau dalam ilmu tajwid namanya ikhfa. Ikhfa, tidak jelas. Kalau guru saya dulu bilang waktu kecil, Ustadz Syarifuddin, semoga Allah merahmati beliau, itu ada N sama NG-nya katanya. Ustadz kampung, ya kan, ngajar ngaji anak-anak. Amri itu baca ikhfa itu, nggak boleh, itu bukan izhar. Yang jelas nunnya, n-nya. Jadi mungkin orang munafik itu seperti itu, nggak jelas. Dia nggak seperti orang kafir yang jelas mempertunjukkan permusuhannya, atau orang beriman seperti kita ini jelas. Tapi mereka itu nggak jelas. Mereka, kata para ulama, seperti anak kambing yang bingung menentukan di antara dua kambing itu mana emaknya itu. Oleh karenanya berbahayanya orang munafikun ini, ayahanda ibunda sekalian, Allah menjelaskan di dalam awal surah Al-Baqarah itu lebih dari 10 ayat, 12 ayat kalau nggak salah. Ya, ada berapa? 12 ayat, dari ayat 8 sampai ayat 20. Kalau orang beriman dari ayat kedua sampai kelima. Ayat orang kafir ayat 6, 7. Munafikun, karena berbahayanya orang seperti ini. Dan sampai sekarang orang munafik itu ada ya. Dia pura-pura Islam tapi dia bukan Islam. Zindiq. Itu namanya zindiq. Pura-pura Islam. Bahkan sebagiannya barangkali seperti di Indonesia ini masyhur. Ada beberapa nama itu yang dia pura-pura masuk Islam, lalu menghancurkan Islam, seperti snooker Gronje, ya kan? Ayahanda yang ahli sejarah Indonesia tahu itu bagaimana snooker Gronje itu dengan politik Davide it Ampera-nya itu, adu domba itu, berhasil memecah Aceh. Setelah dia belajar ke Mekah, belajar bahasa Arab, dia ahli bahasa Arab, belajar Quran, tapi tujuan dia untuk menghancurkan Islam. Maka zaman sekarang juga banyak orang-orang seperti ini, belajar Islam tapi menghancurkan Islam. Seperti orang-orang JIL, jaringan Islam liberal itu. Dia belajar Islam tapi niat dia untuk menghancurkan Islam, membuat kita ragu dengan Islam itu. Apa betul? Jadi seorang muslim itu jadi ragu. Padahal Allah berfirman, "Innad dina indallahil Islam." Tapi dibuat ragu, enggak semua agama itu sama. Ini bahayanya ini. Oleh karenanya Allah menyampaikan kita di awal Al-Baqarah ini panjang. Bahkan Allah khusus membuat satu surah bernama surah Al-Munafiqun. Betul ayahanda? Betul ibunda ya? Ada surah yang bernama surah Al-Munafiqun. Itu ada di surah ke 63 kalau nggak salah. Setelah surah Al-Jum'ah. Al-Munafiqun. Allah jelaskan itu bagaimana sifat-sifat orang-orang munafik. Bahkan Rasulullah SAW
mengasih tahu kepada kita beberapa sifat orang munafik. Ayatul munafiku salasun, 3 tanda orang munafik itu kata Nabi. Yang pertama apa? Kalau dia ngecek, dia berkata apa? Dusta. Apabila dia berjanji, dia ingkar. Apabila dia dipercaya, dia khianat. Itu tanda. Kalau ada 3-3-nya, munafik tulen dia. Kalau ada 3-3-nya. Kalau salah satu, itu bahaya. Maka kita ngaca aja kita. Tapi nggak boleh juga gara-gara dalil itu ibunda menuduh ayahanda munafik gara-gara tidak menepati janji. Ayahanda janji mau belikan gelang emas, lalu nggak dibelikan, lalu ibunda ngecek kok ayahanda, munafik kau. Ngapu ulang munafik lah itu. Kau yang berjanji, kau yang nggak boleh kita langsung menuduh orang munafik, nggak boleh. Ini tanda. Maka kita disuruh Nabi waspada. Allah mengatakan wa minan nas may yaqulu amanna, di antara manusia ada yang berkata kami telah beriman. Yakni dia beriman itu lisannya saja. Hatinya itu sebenarnya bohong, enggak ada dia beriman. Dusta. Dia menipu diri dia sendiri. Hanya saja mereka enggak menyadarinya. Allah yang menyingkap. Sahabat enggak tahu, Nabi yang dikasih tahu oleh Allah, si fulan itu munafik. Misalnya Ubay bin Ka'ab, tokoh munafikun, disingkap oleh Nabi, dibuka itu. Nabi enggak tahu kalau enggak dikasih tahu. Fi qulubihim marad, di dalam hati mereka itu terdapat penyakit. Yakni apa penyakit? Ragu, bimbang, munafik. Maka hati-hati, jangan ragu-ragu, jangan bimbang. Makanya syarat yang kedua ucapan la ilaha illallah harus yakin. Enggak boleh kita enggak yakin dengan la ilaha illallah itu ayahanda, ibunda. Harus yakin, enggak boleh ragu sedikit pun. Kalau ragu, fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Lalu Allah tambah penyakit pada hati mereka itu. Kenapa? Al jazaa'u min jinsil amal, balasan sesuatu sesuai perbuatan. Kalau hati orang itu berpenyakit, maka Allah tambah lagi penyakitnya itu. Walahum azabun alim. Azab bagi mereka, azab yang pedih. Di ayat yang lain Allah berfirman, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya itu pada tingkatan yang paling bawah. Ibarat nasi itu keraknya neraka. Itu kata Allah Subhanahu wa taala. Surah An-Nisa ayat 145. Bima kanu yakzibun, karena mereka itu pendusta. Jadi ayat-ayat tadi ayahanda ibunda menjelaskan, menunjukkan jadi jujur itu syarat ucapan la ilaha illallah. Kemudian dalil yang kedua, sabda Rasulullah SAW, kata Rasulullah, ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidqan min qalbihi illa harramallahu 'alan nar. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Allah,
dan bahwasanya Muhammad itu utusan Allah, dengan jujur dari dalam hatinya, melainkan Allah haramkan dia masuk neraka. Ini hadis sahih dikeluarkan Bukhari, Muslim dari sahabat Mu'az bin Jabal. Siapa? Mu'az bin Jabal, Abi Abdurrahman Al-Khazraji Al-Ansari. Dia ini, Mu'az ini seorang sahabat yang terkenal, ulamanya sahabat. Jadi sahabat Nabi itu ada yang ulama, orang alim, sama seperti ada yang orang awam, ada yang penuntut ilmu. Ya, jadi sahabat Nabi itu ada yang ulamanya, ada yang awamnya juga. Orang awam di kalangan sahabat Nabi itu contohnya seperti orang Badui yang kencing di pojok masjid. Tahu kan ayahanda kisahnya itu? Nabi sama sahabat lagi duduk di masjid, datang orang Badui, kencing dia pojok. Kan nggak ada zaman Nabi itu pasir. Langsung sahabat mau berdiri, mau marahin, mau mukul. Nabi tahan. Biarin dulu katanya. Lalu setelah dia selesai kencing, dipanggil oleh Nabi. Nah, diajari oleh Nabi kalau masjid ini tempat suci, nggak boleh dikotori. Senang dia dinasihatin para sahabat. Dia senang dinasihati oleh Nabi. Sampai dia berkata, "Ya Allah, berilah rahmat kepadaku dan kepada Muhammad. Jangan kau kasih kepada yang lain." Kata Nabi, "Nggak boleh kau monopoli doa yang..." Karena senangnya dia dinasihati oleh Nabi. Jadi itu Nabi itu, dia dakwah nggak ada keras Nabi, nggak boleh dakwah keras. Lihat tadi, itu jelas kemungkaran itu. Maka para ulama mengambil pelajaran dari cerita tadi itu. Kalau ada kemungkaran di depan kita, itu nggak boleh kita langsung cegah. Lihat dulu kondisinya. Nggak boleh langsung. Lihat Nabi. Coba kalau langsung ditegur oleh sahabat. Pertama, bisa terjadi keburukan pada dia. Orang lagi enak-enak kencing, terkejut. Coba ayahanda lagi enak-enak kencing, terkejut. Pacak, macet selang PDAM, jadi penyakit. Yang kedua, keburukan yang muncul bisa lebih besar. Yakni karena dia terkejut, akhirnya selang air tadi diciprat kemana-mana. Harusnya kan di satu tempat, gara-gara dia dimarahin terkejut. Bisa jadi orang yang marah itu dikencing gitu. Tahu kok apa? Orang namanya orang awam. Nah itu, jadi ini para ulama mencegah kemungkaran itu ada syaratnya. Yakni kalau dicegah kemungkaran itu, hilang kemungkaran itu, cegah. Bagaimana kalau dia tidak hilang, malah muncul kemungkaran yang baru? Kata para ulama, tidak usah dicegah. Tidak usah dicegah kemungkaran, biar. Karena akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Nah, ini para ulama mengamalkan itu. Ada suatu ketika ulama besar Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, dia lewat di satu tempat jalan sama murid-muridnya, lalu ada orang-orang yang mabuk-mabuk di jalan, tepi jalan itu. Ya, mabuk-mabuk. Dia lewat aja, tentara mabuk. Dari negara apa? Mabuk. Lalu sampai di rumah, para muridnya bertanya kepada Syekhul Islam, kenapa Syekh tidak tegur tadi? Ya, ini orang yang mabuk-mabuk pinggir jalan tadi. Tentara Mongol, kalau salah. Mabuk. Lalu kata Syekh, itu bahaya kalau kita cegah. Pertama, kalau kita itu perbuatan minum minuman keras tadi, itu hanya dia sendiri yang minum, mereka sendiri.
dia nggak ngajak-ngajak. Yang kedua, kalau kita cegah, dia bisa marah dan bisa terjadi kita bisa dibunuhnya karena mereka orang yang keras, megang pedang. Itu lihat ulama besar mengamalkan. Jadi man ra'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadi. Kalau kamu lihat kemungkaran, cegah dengan tanganku. Lihat kita siapa. Jadi nggak boleh semangat menghilangkan kemungkaran itu, malah timbul kemungkaran yang besar. Harus ada ilmunya, harus berilmu. Bagaimana kalau dia muncul kemungkaran yang sama? Ini ulama khilaf. Kalau kita cegah kemungkaran, muncul tapi kemungkarannya sama. Ada ulama yang berpendapat cegah, ada yang tidak. Kita kembali ke tadi. Jadi Mu'az bin Jabal ini dia orang yang alim, ulamanya para sahabat, berilmu, ahli ilmu hukum, tafsir Quran. Bahkan Nabi pernah bercerita tentang Mu'az. Mu'azun yuhsyaru yaumal qiyamah amamal ulama biratuwati. Mu'az akan digiring pada hari kiamat kelak selangkah di depan para ulama. Ya. Dia ini disebutkan di kitab Nihayah. Mu'az ini dia punya banyak kelebihan keutamaan. Beliau wafat radhiyallahu anhu tanggal 18 Hijriah di Syam. Kalau Syam itu sekarang tuh daerah Syria dan sekitarnya. Karena dia terserang penyakit wabah taun. Semoga Allah meridhai beliau. Jadi di hadis ini Nabi mengajari Mu'az. Jadi asbabun wurudnya itu Nabi bonceng Mu'az di belakang, apa kuda atau onta. Nabi berkata, wahai Mu'az. Mu'az jawab, labbaik ya Rasulullah, aku sambut panggilanmu. Sampai 3 kali. Lalu Nabi bersabda, tidaklah seorang, Nabi mengucapkan hadis tadi. Ya. Jadi yang jadi dalil di hadis tadi itu sidqon min qalbi, yakni jujur dari hatinya. Oleh karenanya para ulama mengatakan bahwa yang namanya ucapan la ilaha illallah syaratnya harus yakni jujur. Syarat yang kelima dari ucapan la ilaha illallah itu al-mahabbah. Apa itu al-mahabbah, Ibunda? Yakni cinta. Jadi seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah, dia cinta dengan kalimat itu. Dia cinta dengan isi kalimat itu. Ya. Dalilnya yakni firman Allah Subhanahu wa taala, wa minan nasi may yattakhizu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Dan di antara manusia, kata Allah, ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan, yang mereka mencintai Tuhan-Tuhan mereka itu seperti mencintai Allah. Adapun orang yang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Surah Al-Baqarah ayat 165. Allah nggak mau dimadu, Allah nggak mau diduain. Tapi ada orang yang menduakan Allah. yakni dia mencintai selain Allah bersamaan mencintai Allah. Nah, ini tidak terpenuhi syarat la ilaha illallah, karena mahabbah cinta itu syarat diterimanya ucapan la ilaha illallah. Itu dalilnya itu. Kemudian dalil yang kedua dari mahabbah ini, cinta ini, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun man kunna fihi
wajada bihinna halawatal iman. 3 perkara yang kalau ketiga-tiganya itu ada pada diri seseorang. Man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama itu Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Wa an yuhibbal mar'ala yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an qadahu Allah minhu kama yakrahu an yuqzafa finnar. Yang ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Hadis sahih dikeluarkan Bukhari, Muslim dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik ini ayahanda beliau Anas bin Malik bin Nadhr al-Ansari al-Khazraji. Dia ini maula pembantunya Rasulullah SAW. Beliau Anas bin Malik itu sempat mengabdi kepada Rasulullah SAW 10 tahun kurang lebih. Jadi membantu Nabi SAW. Ya, 10 tahun. Bahkan Nabi pernah mendoakan beliau, Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fihi. Ya Allah, perbanyaklah harta dan anak keturunan Anas bin Malik ini dan berikan keberkahan. Ini disebutkan para ulama di kitab-kitab keutamaan para sahabat. Dan doa Nabi itu makbul. Kita tahu beliau itu sesuai doa Nabi itu, yakni dia panjang umurnya. Dia wafat itu tahun 92 Hijriah, usianya lebih 100 tahun, Anas bin Malik. Dan dia jadi orang kaya. Kebunnya itu berhektar-hektar kalau gitu sekarang. Ontanya banyak, peliharaannya. Jadi orang kaya dia. Jadi para ulama mengambil pelajaran dari hadis ini, hadis doa Nabi kepada Anas bin Malik itu. Jadi kita boleh berdoa kaya itu boleh, ibunda, boleh. Mendoakan kita kaya boleh. Doakan orang lain kaya boleh. Mendoakan suami banyak duitnya boleh, ibunda. Ini dalilnya. Nabi mendoakan Anas bin Malik, Allahumma aksir malahu wa waladahu. Ya Allah, perbanyak harta dan anak-anaknya. Karena kalau zaman dulu banyak anak tuh bangga. Kalau kini kayaknya banyak anak tuh jadi apa? Ayahanda, jadi apa? Jadi kayaknya jadi permainan. Kalau banyak anak kau. Dulu orang dulu tuh, saya, datuk saya, om saya tuh anak ada yang 10, 11. Ibu saya aja 8. Ibu saya anak ke-6. Karena dulu orang bangga punya anak banyak. Tahu sekarang jadi berubah. Ya. Orang RRT itu yang banyak. Padahal Nabi itu bangga, aku akan bangga dengan banyaknya umatku. Ayo banyak anak. Jadi kata Nabi tadi, salasun man kunna fi. Ada 3 perkara yang siapa punya 3-nya. Yani siapa yang punya kriteria 3 itu, dia imannya sempurna. Dia halawatul iman. Lezat imannya itu kalau dia punya 3 tadi, 3 perkara tadi. Enak, sebagaimana kita makan tuh enak. Nah, kalau orang punya 3 perkara tadi, dia cinta Allah dan Rasulnya lebih dari keduanya.
lebih daripada selain keduanya. Dia cinta seseorang karena Allah, dan dia tidak suka kembali kepada kekufuran, maksiat, seperti dia tidak suka masuk neraka. Kata Rasulullah, dia dapat apa tadi itu? Halawatal iman, lezat iman, nikmat, enak. Kenapa ayahanda ibunda bangun tengah malam? Karena sudah merasakan nikmat sholat malam itu, nikmat. Kenapa ibunda rajin puasa? Karena sudah merasakan nikmatnya itu. Ada dua kenikmatan orang yang berpuasa, kata Rasulullah itu. Yang pertama, saat dia berbuka. Orang puasa itu saat berbuka itu senang kan? Yang rajin puasa Senin Kamis, puasa apa? Puasa Daud, puasa Yaumul Bait. Nanti 10 Muharram puasa apa? Asyura. Yang kata Nabi puasa 10 Muharram Asyura itu menghapus dosa setahun yang lalu. Itu sunnahnya itu. Itu sunnah 10 Muharram itu. Bukan mukul-mukul badan mengenang Husain, bukan. Gak ada, itu bukan ajaran Islam itu. Motong-motong berdarah-darah, nyakitin diri. Gak boleh. Budaya-budaya seperti itu bukan budaya Islam, bukan budaya Ahlus Sunnah, itu budaya Syiah. Dia gulu berlebihan terhadap Al-Husain. Sampai sebut Husain, tepuk-tepuk dada. Apa? Dalam Islam itu nggak boleh berlebihan memuji orang yang mati. Siapapun dia nggak boleh. Yang lebih besar, lebih hebat dari Husain itu banyak yang mati dibunuh, itu bukan Husain aja. Bapaknya Husain Ali ibnu Abi Thalib itu juga mati dibunuh. Husain, bapaknya Husain itu mati dibunuh. Keluar dari rumah mau sholat subuh, Ali itu ditikam oleh orang munafik, Abdullah bin Muljam. Pakai dua pisau bermata dua, robek, tikam. Apa yang mati meninggal dibunuh juga. Utsman ibn Affan juga mati dibunuh. Dikepung rumah Utsman itu. Ayah anda bacalah tuh tentang sejarah Utsman, Khalifatul Rasyid yang ketiga itu. Mati dibunuh lagi baca Quran, dikepung orang-orang Khawarij pemberontak. Semoga Allah meridhai mereka. Umar juga dibunuh lagi sholat subuh, buyar perutnya. Ditikam oleh Abu Lu'lu'ah. Lagi sholat, mungkin sholat subuh. Umar terusin sholat subuh, bayang, ya Allah. Mati dibunuh juga. Bahkan Nabi ada juga yang dibunuh. Mati dibunuh. Siapa ya anda? Zakaria dan Yahya. Zakaria Yahya dibunuh. Tapi gak ada Nabi ngerayain mengenang kematian Zakaria. Gak ada sahabat mengenang kematian Umar, Utsman, Ali, gak ada. Kok Husain? Itu ada peran orang-orang kafir di situ untuk merusak Islam. Ini banyak yang nggak tahu. Itu perlu pembahasan khusus. Coba ayahanda buka orang-orang Iran, orang-orang Syiah. Nanti tanggal 10 apa yang mereka lakukan? Mereka melakukan hari Asyura itu menyakiti dirinya. Sampai saya pernah nonton itu video yang beredar, nggak tahu di YouTube, di Bennett atau enggak. Sampai ada yang membelah kepalanya itu, sampai robek kepalanya, mengalir darah, menyakiti diri. Itu Islam. Nggak ada perayaan-perayaan seperti itu mengenang
Bahkan itu kebodohan. Saya nggak nyinggung apa-apa. Tapi itu kenyataan yang kita lihat. Ini saya bicara, saya ngaji. Ini akidah. Ini at-tauhid. Salah satu sebab kesyirikan itu gulu kepada seseorang. Kenapa Yahudi tersesat? Karena gulu. Kenapa Nasrani tersesat? Karena gulu kepada Isa bin Maryam. Isa bin Maryam diangkat setinggi langit sampai setara dengan Allah, bahkan dibilang anak Allah. Orang Yahudi mengangkat Uzair setinggi langit. Nabi melarang, enggak boleh berlebihan hatta kepada Nabi. Sampai kepada Nabi enggak boleh gulu. Ada sahabat pulang dari satu kerajaan, dia langsung sujud kepada Nabi. Terkejut Nabi. Apa-apaan ini kalau bahasa kita? Kata sahabat tadi, aku baru pulang dari Roma. Aku lihat pegawai, prajurit, orang-orang rakyatnya itu menyembah, sujud kepada apa? Kepada rajanya. Kata sahabat tadi, engkau lebih baik, lebih mulia, lebih baik aku sujud. Engkau lebih berhak aku sujud. Kata Nabi, gak boleh sujud. Andai kata boleh sujud kepada sesama manusia, aku perintahkan istri sujud kepada suami. Andai boleh, tapi nggak boleh sujud kepada manusia. Kemudian yang keenam, al-inqiyad, yakni tunduk patuh. Jadi seseorang muslim dia harus tunduk patuh kepada apa yang ditunjukkan oleh kalimat la ilaha illallah. Bagaimana seseorang sudah mengucapkan la ilaha illallah tapi masih melakukan kesyirikan? Yang terakhir, yang ketujuh, yakni syarat la ilaha illallah itu al-qabul, yakni menerima kandungan dan konsekuensi ucapan la ilaha illallah, yakni kita beribadah hanya kepada Allah. Tapi kalau ada yang mengucapkan dan dia tidak terima dan tidak menaati, dia adalah orang yang seperti firman Allah di dalam surah As-Saff ayat 35 dan 36. Sesungguhnya dahulu apabila dikatakan mereka la ilaha illallah, mereka sombong dan berkata, apakah kami harus meninggalkan sembahan kami kepada penyair gila? Ini 7 syarat dari ucapan la ilaha illallah yang kalau kita penuhi maka diterimalah ucapan la ilaha illallah. Kalau hilang salah satunya maka tidak sempurnalah ucapan la ilaha illallah. Kemudian yang selanjutnya rukun kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau sholat ada rukun, zakat ada rukun, puasa ada rukun, haji ada rukunnya, kalimat la ilaha illallah juga ada rukunnya, ayahanda. Kalimat la ilaha illallah punya 2 rukun. Yang pertama an-nafyu, nafi, ya, yakni menafikan, mengingkari semua yang disembah selain Allah. Rukun yang kedua al-isbat, yakni menetapkan ibadah itu hanya kepada Allah saja, bukan kepada yang lain. Asyhadu an la ilaha illallah nafi wa asyhadu an la ilaha itu nafi, illallah itu isbat. Menafikan la ilaha, tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada ilah itu yang berhak ibadah itu menafikan. Illallah itu menetapkan Allah saja. Itu yakni yang dimaksud dengan rukun la ilaha illallah. Dengan demikian pembahasan la ilaha illallah itu selesai. Kemudian saya lanjutkan sedikit. Yang kedua yakni makna kalimat syahadatain yang kedua, Muhammadur Rasulullah.
Jadi Muhammadur Rasulullah itu ada beberapa makna. Yang pertama, ta'atuhu fima amara, yakni menaati apa yang beliau perintahkan. Yang kedua, yakni tasdiquhu fima akhbara, yakni membenarkan apa yang beliau sampaikan. Jadi kita wajib apa yang beliau sampaikan kita benarkan. Yang ketiga, ijtinabu ma naha anhu wa zajara, menjauhkan diri dari apa yang Rasulullah larang. Yang keempat, an la ya'budallahu illa bima syara, kita beribadah itu sesuai dengan apa yang beliau ajarkan, contohkan. Itu makna dari kalimat Muhammadur Rasulullah. Dan dengan demikian pembahasan kita tentang makna la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah selesai. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ingin menambahkan atau ada yang ingin bertanya seputar yang saya sampaikan tadi atau ada hal lain? Silahkan. Silahkan ayahanda, ada mic-nya enggak? Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nampaknya tidak masuk apa? Ya. Sedangkan sehari-hari itu ya terserah saya dalam nafas itu selalu ingat bahwa kita tidak sholat dalam nafas dalam hati, Dalam kolbu ya. dalam lakukan satu yang lebih harus diperlukan dijaga. Waalaikumsalam. Iya. Al-iman itu harus menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah, al-iman itu harus diucapkan dengan perbuatan, qaulun, harus diamalkan dengan perbuatan, wa amalun, kemudian harus dibenarkan di dalam hati, tasdikun bil qalbi. Tidak cukup hanya mulut saja, harus ada perbuatan. Sehubungan dengan ayahanda tadi mengatakan bagaimana seseorang itu dia hanya di dalam hatinya saja. Itu sudah mencukupi, karena menyebut la ilaha illallah itu sunnah, yang namanya zikir. Kalau ada seseorang menyebut ucapan la ilaha illallah, bagus. Kata Nabi, siapa yang akhir hidupnya menyebut la ilaha illallah, apa? Dakhalal jannah. Dia masuk surga. Maka zikir la ilaha illallah bagus. Tapi kalau ada orang ustaz, dia tidak zikir la ilaha illallah, dia zikir yang lain, boleh. Subhanallah, subhanallah, boleh. Allahu Akbar, boleh. Dia tidak sanggup, cuman dia menyebut kalau dapat nikmat, alhamdulillah. Sampai dapat musibah, tetap alhamdulillah. Ngapa kau alhamdulillah? Alhamdulillah dapat ujian dari Allah. Semoga ini menghapus. Lihat ini orang ini hebat sekali. Ada yang sholawat, boleh. Jadi ayahanda, itu namanya zikir. Nah, zikir itu banyak. Sebagiannya wajib, sebagiannya sunnah. Ada zikir yang wajib, ada yang sunnah. Nah, yang sunnah itu boleh kita amalkan yang apa saja. Boleh la ilaha illallah tadi, boleh subhanallah, boleh baca sholawat. Semuanya memiliki keutamaan. Nanti suatu saat mungkin saya bahas juga di sini, tapi itu tema ibadah. Bagaimana keutamaan zikir itu? Banyak. Tadi salah satu keutamaan zikir la ilaha illallah, siapa yang akhir hidupnya la ilaha masuk surga. Ada lagi
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Itu ucapan kata Nabi yang ringan di lisan, berat di timbangan. Jadi ayahanda puluhan zikir itu ayahanda bisa amalkan itu. Ada zikir yang tertentu, muqayyad, terikat dengan waktu tempat, seperti zikir ba'da sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam. Lalu kita baca tasbih 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33. Lalu kita baca An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, ayat kursi, dan seterusnya dari bacaan-bacaan yang terkait dengan ba'da sholat itu. Itu zikir. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsira, kata Allah. Hai orang yang beriman, berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni aqimis sholata li zikri. Kata Allah kepada Nabi Musa, ya Musa, ketahuilah aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Sembahlah aku, dirikanlah sholat untuk mengingatku. Zikir. Jadi zikir itu ayahanda, ada zikir apa? Lisan, ada zikir perbuatan, ada zikir di dalam hati. Zikir di dalam hati itu orang sabar, tawadu, qanaah, ridho, itu hati. Yakni sifat-sifat yang baik. Salat itu zikir apa ya? Ayahanda, ibunda, salat itu zikir apa? Zikir badan. Orang yang sholat itu zikir dia, yakni bahkan zikir, sholat itu mengumpulkan seluruh zikir itu, yakni zikir lisan. Kita sholat, baca nggak baca sholat? Baca nggak? Baca. Maka sunnah sholat itu bergerak, itu mulut, bukan diam. Tidak bergerak. Nabi itu, para sahabat melihat jenggot beliau bergerak. Jadi ini bergerak, dilisankan. Walaupun tidak terdengar sama orang lain. Bahkan nggak boleh kita baca sholat itu terdengar yang lain, nggak boleh. Nabi pernah melarang. Habis sholat, beliau dalam satu hadis tentang sholat itu, beliau bertanya, siapa tadi yang baca sama-sama aku tadi? Ada, saya Rasulullah. Nggak boleh lagi. Jangan ganggu aku dengan bacaanmu. Jadi nggak boleh kita sholat itu apa? Mengganggu orang. Jadi ada yang sampai terganggu kanan kiri. Itu dilarang. Siapa paling khusyuk sholatnya? Nabi. Nabi aja terganggu, apalagi imam. Makanya saya tuh ada di masjid di Pasar Baru tuh ada. Saya pernah jadi imam sholat subuh di situ. Subhanallah. Jadi nggak khusyuk saya karena masjid sebelah itu berdekatan itu masjidnya. Nyerang masjid yang tempat saya jadi imam. Jadi saya bilang, ayahanda yang imam situ, apa ayahanda nggak terganggu kalau jadi imam di sini? Terganggu, Ustaz. Tapi gimana kata? Makanya saya menasihati pengurus masjid Kota Bengkulu, mbok ya dibedakan antara mik luar sama mik dalam. Apalagi kalau masjidnya berdekatan, supaya tidak adu suara. Jadi makanya ada, itu kan peraturan Kementerian Agama tuh ada. Tahun berapa aturan menggunakan mic itu gimana? Ini kita nggak paham. Nah, kita kembali kita ya. Jadi sholat zikir seutama zikir. Cukup ayahanda? Ada lagi yang lain? Nah, silakan Mas. Itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang kami hormati, Ustaz yang kami banggakan, sedikit yang ingin kami tanyakan. Kita ini sangat sama, cuman bagaimana menyikapi perbedaan-perbedaan antara sesama muslim, apalagi ada jemaah yang sering mohon maaf, sering menyalahkan amalan-amalan kita yang sudah sama-sama di masjid. Sebenarnya kayak kita orang yang mohon maaf yang di masjid, justru orang
kita yang sudah di masjid ini ada jemaah yang posisi salah kena salah, mereka ada yang benar. Mungkin itu kan mohon nasihat bagi kami untuk menyikapi hal-hal perbedaan ini. Terima kasih. Semoga Allah memberikan umur yang semakin berkah untuk Ustaz dan kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subhanallah, ini pertanyaan yang bagus sekali dan juga perlu jawaban yang harusnya panjang, lebar, menyeluruh dan sempurna. Tapi baiklah, saya jawab bahwa yang namanya perbedaan itu sudah ada sejak dahulu. Sejak manusia diciptakan sudah muncul perbedaan dengan berbagai macam sebab. Itu sifat manusia tuh memang Allah ciptakan berbeda. Kita dengan perempuan beda tak? Beda. Sesama kita bahkan kembar identik aja secara jasmani itu pasti ada bedanya, tidak sama mutlak. Itu secara fisik. Oleh karena itu perbedaan itu pasti ada terjadi. Allah jadikan berbeda-beda suku bangsa, bahasa, kulit. Kalau dalam Indonesia ini berbeda-beda tetap tapi satu, gitu kan? Maka ada bahasa Indonesia karena bahasa kita kok beda-beda. Satu bahasa bagus, di bahasa lain itu buruk. Maka ada bahasa penyatunya. Itu nggak bisa kita nafikan, Kando. Berbeda itu. Lalu ternyata Kando pertanyaannya lebih mengerucut. Ini perbedaan, harus saya garis bawah, saya tanya ulang. Perbedaan yang Kando maksud di sini, perbedaan masalah agama, tolong jawab. Perbedaan terkait pelaksanaan amalan. Ya sudah saya tangkap. Bukan beda masalah capres, bukan beda masalah cagup. Iko nak bentar lagi cagup kan? Bukan. Tapi agama, bahkan lebih urucut lagi yang dimaksud Kando tadi, perbedaan masalah amalan dalam agama. Amalan dalam agama itu Kando, perbedaan itu nggak bisa kita nafikan. Tapi para ulama mengatakan perbedaannya itu ada yang masalah yang pokok, ada yang masalah yang cabang. Baik dalam akidah, baik dalam ibadah. Yang ditanya soal ibadah. Soal ibadah ada perbedaan. Yang boleh, ada yang nggak boleh. Misalnya dalam zakat. Kalau ada orang berbeda yang sikok ngecek, ada zakat. Yang sikok ngecek, dah do zakat, dah do amal zakat tu. Mana yang benar? Tolong dijawab. Mana yang benar? Kando tolong jawab. Berbeda dua orang, yang sikok ibadah zakat tu ada, yang ngecek ibadah zakat tidak ada. Mana yang benar di antara dua ini? Tolong dijawab. Ada. Itu yang benar, yakni zakat itu ada. Ada ini. Walaupun ada yang bilang tidak ada zakat. Yang kedua, ada yang itu pokoknya itu, usulnya itu. Tapi ada cabangnya ternyata, furuknya. Yakni misalnya perbedaan ulama, berapa gram zakat emas yang wajib dikeluarkan. Ada yang seperti Sulaiman Rasyid, itu ayahanda tahu. Tahu Sulaiman Rasyid? Buku fikih Islam, itu buku udah bestseller itu. Ayahanda saya yakin di rumah ayahanda ini ada. Beliau sebut di situ 90 gram emas baru wajib. Ada yang mengatakan 85, ada 83. Nah, mana yang benar? Tolong jawab, mana yang benar? Mana yang benar? Tolong jawab. Gak bisa. Karena sudut pandangnya beda. Itu.
Nah itu. Jadi ternyata di dalam agama kita itu perbedaan itu ada yang pokok, yang usul, yang kita nggak boleh berbeda. Ini sesat ini kalau berbeda. Dia ada di bidang ibadah, ada apalagi akidah. Dalam akidah Ustaz contohin Ustaz, contoh kalau ada yang nanya dulu. Ada dalam akidah itu kalau ada orang ngecek surga itu ada. Yang seorang lagi ngecek surga itu tidak ada. Mana yang benar ayahanda? Jawab ayahanda tolong. Yang benar yang mana? Yang sekok ngomong surga ada, yang sekok tidak ada. Yang benar yang ngecek ada. Itu pokok usul, nggak boleh kita berbeda, nggak boleh, nggak boleh. Tapi kalau ada perbedaan dua pendapat soal surga, yang satu ngomong surga kita yang akan kita tinggali itu surga yang pernah ditinggali Adam sama Hawa. Yang sikok ngomong tidak, itu surga lain. Nah, ini perbedaan cabang furu. Paham sampai sini? Jadi kita mesti belajar mana perbedaan yang pokok, yang nggak boleh kita berbeda. Makanya disebut usuluddin. Nah, di sini ada guru kita, ada profesor yang guru di UIN, di IAIN dulu kan, itu ada fakultas usuluddin yang baca itu. Mana yang pokok-pokok agama, mana kesesatan itu. Ada yang furu'iyah, cabang. Mungkin yang kandung maksud tadi itu perbedaan itu. Nah itu bagaimana sikap kita menyikapinya? Kalau kita sebagai orang awam, Allah mengatakan fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Surah An-Nisa ayat 59. Kalau kamu berbeda pendapat tentang segala sesuatu, kembalikanlah pada Allah Al-Quran, kembalilah kepada hadis, ya kan? Ustaz, dua-duanya ngecek Quran hadis. Macam mana? Nah, kita sebagai orang awam, kita hanya ikut mana yang kita yakini lebih mendekati. Tidak bisa juga, saya tidak ngerti bahasa Arab, saya tidak tahu ilmu usul. Sudah Anda bertanya pada diri hati, mana yang lebih tenang? Saya ikut ustaz ini aja, saya ikut ulama ini saja. Boleh. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun, kata. Itu dalilnya. Bertanyalah kamu kepada ahli ilmu kalau kamu tidak tahu. Jadi orang awam ikut aja. Misalnya kalau di sini ikut ustaz, maka tidak ada lagi perbedaan seperti itu dijadikan sebagai kita bertengkar. Masalah misalnya apa? Kunut subuh misalnya. Ya. Apalagi ya masalah ruku itu, sujud itu turun dulu, lutut dulu atau tangan dulu, masalah isyaratnya bergerak-gerak atau tidak, dan segala macam banyak itu. Masalah haji, masalah puasa, masalah banyak. Batal apa tidak, lanang bersentuhan timur, itu khilaf kan do, paham ya? Jadi bagaimana tugas kita orang awam? Sudah, tidak usah bertengkar, ikut saja. Tutup, tidak usah nak berdebat. Saya lebih yakin sama ini. Saya baca kitab ini. Sudah, saya sholat seperti itu. Udah. Toh juga, kalau kita lihat pokoknya itu tidak masalah soal sholat subuh. Tidak ada yang beribut seorang ngomong sholat subuh 2 rakaat, seorang ngomong 3 rakaat. Ada tak di masjid itu? Tidak ada, paling masalah kunut. Masalah itu syarat. Ada yang pasti Allah, ada yang dari awal at-tahiyat begini, ada yang bergerak-gerak pasti Allahnya. Tidak usah. Kenapa? Karena semuanya itu pakai telur, kecuali ada yang pakai jariku atau pakai iko. Itu kan, paham ya? Lalu bagaimana kalau seorang ahli ilmu, ustaz, ulama? Ini beda lagi. Dia tentu menyampaikan apa yang dia yakini. Makanya kita tahu dalam ilmu fikih ibadah itu ada mazhab. Mazhab itu pendapat, kalau secara ringkas pendapat Syafi'i. Kalau yang terkenal itu 4 mazhab kan. Sebenarnya mazhab itu banyak. Seperti bagaimana hukumnya, apakah jatuh talaknya, bagaimana syarat sah, banyak. Makin jauh dari Nabi makin banyak perbedaan. Apalagi sekarang
maka saran saya tidak usah bertengkar. Jadi kalau ada yang merebutkan masalah itu, masalah cabang seperti itu, kita baik sangka aja mungkin baru tobat, mungkin baru belajar dan sebagainya. Jadi kita udah tenang. Ayahanda mulai sekarang, ya mana ayahanda yang lebih cenderung? Selama ini ayahanda ngikut beramal dengan satu amalan, lalu dapat, ternyata salah, udah. Contoh, selama ini ayahanda azan di dalam kuburan itu, azan, waktu mayat mau dikubur. Lalu ayahanda dapat, ternyata udah ada azan di kubur. Lalu ayah berhenti, boleh? Boleh, itu kan hak ayahanda. Tapi gak boleh ayahanda marahin orang, biarin aja. Paham? Biarin aja kalau dia nggak usah ubah. Biar saja dia yakin itu ya sudah, kita yang begitulah. Paham maksudnya? Jadi nggak boleh. Nah, berkaitan dengan masjid saya nggak nafikan itu. Pasti ada yang pengen kunut, ada yang tidak, ada yang pengen azan 2 kali, ada yang tidak. Stop, nggak usah ribut masalah itu. Serahkan ke pengurus masjid. Pengurus masjid lah nanti diminta tanggung jawab dunia wal akhir. Sempurna diterimanya atau tidak itu pengurus masjid. Kita sebagai orang nggak usah bertengkar. Kalau di masjid sini setahu Amri sih nggak diatur-atur imam ya, betul kan? Mau pakai kunut, atau mau tidak, mau baca surah sajadah, ya kan? Karena pengurus masjid ini tahu ini tidak perlu masalah yang ini. Paham? Paham kan? Cukup? Demikian. Semoga Allah Subhanahu. Lalu bagaimana kita? Ya sudah belajar. Nanti belajar tahu bentukan ini. Soal perbedaan itu tidak kita nafikan. Demikianlah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.